Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Suci Jayanti dari PKBM Go Digital. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi wajah toleransi di bumi Rafflesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau pekan ini, teman-teman ada tiga. Yang pertama adalah memahami. Kita akan belajar menguatkan konsep Islam wasatiyah atau Islam pertengahan. Islam tengah. Yang kedua adalah kita akan mengamati atau melihat langsung potret kerukunan. Yang ketiga adalah kita akan menerapkan atau meningkatkan mempraktikkan sikap toleransinya dalam kehidupan nyata. Ada sebuah kalimat dari seorang tokoh yang bernama Khairul Umar Ausatuha yang mengatakan bahwa sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Dan kita mencoba mengingat kembali pertemuan pada minggu pertama bahwa moderasi beragama itu bukanlah mencampur adukan akidah, melainkan bersikap adil dan seimbang dalam kehidupan sosial. Teman-teman, seringkali kita melihat di lapangan atau Teman-teman, seringkali kita melihat di lapangan ataupun di sekitar kita, sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan atau teori. Misal, dalam harapan atau teori kita menginginkan masyarakat yang damai, rukun, namun pada kenyataannya masih saja sering terjadi konflik, bahkan bukan hanya konflik secara langsung, tapi juga adanya konflik digital. Kita akan belajar potret toleransi lokal dari kearifan lokal yang ada di bumi Rafflesia. Teman-teman, di bumi Rafflesia atau di kota Bengkulu ada satu daerah yang bernama Kampung Cina. Kampung Cina merupakan sejarah yang hidup. Ia bukan sekedar pusat perniagaan, tapi saksi bisu bagaimana etnis Tionghoa dan masyarakat Melayu itu hidup berdampingan secara rukun. Nah, ini menjadi bukti bahwa walaupun mereka memiliki perbedaan suku, bahkan perbedaan keyakinan, namun dengan toleransi atau dengan saling menghargai bisa memunculkan atau menimbulkan kedamaian dan hidup yang rukun. Festival Tabut juga ada di Bengkulu ya teman-teman. Ini merupakan sebuah festival setiap tahun dan ini menjadi budaya pemersatu masyarakat yang ada di kota Bengkulu. Misi observasi mandiri kita pada pekan ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menemukan satu contoh tentang kerukunan. Yang kedua adalah teman-teman temukan satu potensi gesekan atau munculnya konflik. Dan ketiga adalah teman-teman merefleksikan bagaimana seharusnya respon kita sebagai muslim yang moderat. Studi kasus gotong royong. Nah, teman-teman, gotong royong ini merupakan kita saling menolong satu sama lain, bersatu dalam kebaikan. Misalnya di Kota Bengkulu itu ketika terjadi musibah atau pesta pernikahan, warga saling membantu satu sama lain tanpa bertanya apa agamanya atau apa sukunya. Studi kasus sekarang, teman-teman, di era digital bukan hanya secara langsung, namun bisa kita temui juga konflik digital. Ada sebuah kalimat yang mengatakan, jempolmu adalah harimaumu. Nah, dengan jempol ini kita bisa melakukan kebaikan atau malah dengan sebaliknya. Respon wasatiyah, jalan tengah. Nah, ada 3 responnya teman-teman. Yang pertama adalah tabayun atau kita mengkonfirmasi. Yang kedua adalah tahsamuh, kita berlapang dada terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan ketiga adalah islah, kita menjadi pendamai apabila terjadi konflik yang ada di sekitar kita. Dalam sebuah
ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan atau penengah. Nah, ini menjadi ayat yang akan selalu memotivasi kita untuk menjadi atau menjaga kerukunan serta kedamaian. Teman-teman, apabila kita menemukan adanya multikultural atau keberagaman yang ada di sekitar kita, kita harus memandangnya itu sebuah keniscayaan, bukan sebuah masalah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kedamaian. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, toleransi itu adalah kata kerja. Artinya tidak cukup dalam pemahaman, namun kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dialog itu, teman-teman, lebih baik daripada monolog. Cahaya Islam adalah rahmat, bukan laknat, dan Bengkulu damai dimulai dari diri sendiri. Termasuk juga apabila teman-teman berada di luar daerah, maka teman-teman, kedamaian teman-teman atau di daerah teman-teman itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih atas terima kasih atas terima kasih teman-teman atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai juga.